Baru saja Presiden Trump mengumumkan tarif imbal balik yang dikenakan kepada ratusan negara, dan dari ratusan negara tersebut ada Indonesia. Tak main-main tarif yang dikenakan Amerika Serikat ke Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 32%. Kenapa Amerika Serikat menetapkan tarif imbal balik yang cukup tinggi ke Indonesia? Alasannya dapat dilihat dari neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut grafis yang dirilis Reuters, Kamis 3 April, Indonesia menjadi salah satu negara dengan neraca perdagangan yang negatif atau defisit di mata Amerika Serikat. Apa itu defisit? Defisit itu adalah ketika pendapatannya lebih rendah daripada belanjanya, ya. Artinya nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia lebih besar dibandingkan nilai ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Menurut data Gedung Putih yang ditampilkan grafis itu, neraca perdagangan minus 18 miliar US dollar. Selain itu, jika melihat dari data tarif timbal balik yang dirilis, Amerika Serikat juga menyebut Indonesia menetapkan tarif impor 64% untuk barang Amerika Serikat. Tarif ini, klaim Gedung Putih, berasal dari manipulasi mata uang dan penghambat perdagangan menurut Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara yang nilai perdagangannya negatif bagi Amerika Serikat. Selain Indonesia, ada pula Cina, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Bahkan ini sekutu terdekatnya Amerika Serikat, Uni Eropa, ya, Korea Selatan, ya, kemudian Jepang, Taiwan, itu juga di mata Amerika perdagangannya negatif. Ya, secara ekonomi itu negatif hubungannya dengan Amerika Serikat. Padahal kalau kita lihat secara militer kan mereka saling bahu-membahu membantu. Apalagi Taiwan kan terus dibantu oleh Amerika Serikat untuk menghadapi Cina. Situasi seperti ini membuat negara-negara tersebut terkena tarif timbal balik, ya, di atas minimum 10%. Jadi negara-negara yang dipandang negatif bagi Amerika Serikat itu tarifnya itu di atas 10%, ya. Tarif 10% yang dikenakan kepada negara-negara lain Amerika Serikat merupakan tarif yang paling sedikit tarif dasar. Tetapi negara yang dipandang perdagangannya negatif oleh Amerika Serikat tarifnya di atas 10%. Cina terkena tarif 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, itu lebih dari Indonesia, Jepang 24%, Korea Selatan 25%. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya bagi Indonesia? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Study Celios, ya, Bima Yudhistira menyatakan kebijakan tarif resiprokal atau tarif imbal balik Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 32% bisa memicu resesi ekonomi pada kuartal keempat 2025. Bima menuturkan dampak kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Amerika Serikat, ya, akan berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia. Bukan hanya pada kuantitas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, namun juga bisa turut memberikan dampak negatif keberlanjutan volume ekspor ke negara lain. Tidak hanya mengganggu barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat saja, tapi bakal mengganggu jumlah volume barang-barang ekspor Indonesia ke negara selain Amerika. Ini mengerikan sekali bagi pelaku yang ingin mengekspor barangnya, ya. Bima mengatakan dengan tarif resiprokal tersebut, sektor otomotif dan elektronik Indonesia bakal di ujung tanduk. Pasalnya, konsumen Amerika Serikat menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang menyebabkan penjualan kendaraan bermotor turun di Amerika Serikat. Karena ada korelasi ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat dengan persentase 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, maka ekonomi Indonesia turun 0,08%. Selain sektor otomotif dan elektronik, lanjut Bima, industri padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan bakal mengalami penurunan, mengingat banyak jenama global asal Amerika Serikat memiliki pangsa pasar besar di Indonesia.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan solusi nih agar Indonesia tidak terlalu terpengaruh terhadap tarif timbal balik yang diterapkan Amerika Serikat ini. Nah, saran dari Bima, pemerintah perlu mengejar peluang relokasi pabrik dengan cara memberikan regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, ya izinnya itu dipermudah, jangan menyulitkan pelaku usaha di Indonesia. Kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk memasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia Indonesia juga harus ditingkatkan ya, biar nggak goblok-goblok amat ya. Seperti itulah pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua tetap sehat ya, tetap tidak goyang ya, tetap bisa bahagia walaupun ada kabar buruk di Lebaran